Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Bandung TV. Senang sekali hari Jumat ini bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 2024. Halo-halo Bandung hari ini menghadirkan dialog spesial untuk Anda berkaitan dengan persiapan Pilkada serentak di 2024. Tidak terkecuali yang sibuk pun adalah Kota Cimahi dengan beragam aktivitasnya. Dan untuk membahas mengenai persiapan Pilkada yang tahap demi tahap sudah dilalui, tinggal menghadapi masa kampanye dan juga persiapan pencoblosan nanti. Tentunya pastinya persiapannya harus maksimal karena masyarakat Kota Cimahi menginginkan sekali semua proses pilkada tahun ini berjalan dengan lancar dan juga dapat memilih kepala daerahnya sesuai dengan yang diinginkan oleh suara mayoritas masyarakat Cimahi. Dan untuk membahas tersebut ada dua narasumber yang sudah hadir di studio Bandung TV, diantaranya akan segera hadir di studio Bandung TV dari Ketua KPU Kota Cimahi Bapak Anzar Isal Afrian dan juga Ketua Bawaslu Kota Cimahi yang sudah hadir di samping saya ada Bapak Fatir Rizkia Latif. Kita menyapa terlebih dahulu Ketua Bawaslu Kota Cimahi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Perjalanannya lancar. Alhamdulillah. Lumayan macet ya. Nah ini PR juga ya untuk para kepala daerah Kota Cimahi dan yang paling penting adalah pengawasan, kemudian juga cross-check temuan-temuan yang dilaporkan oleh masyarakat Kota Cimahi. Pasti ini job desk-nya dari Bawaslu. Lagi sibuk-sibuknya ya Pak ya? Lumayan, Mbak. Lumayan. Kesibukan yang paling luar biasa dihadapi di minggu-minggu ini apa sebenarnya untuk Bawaslu sendiri Pak? Iya, di minggu-minggu ini tentunya kita sudah masuk masa kampanye ya, Mbak. Masa kampanye ini salah satu masa krusial dalam proses tahapan pemilu dan pemilihan, di mana kita sebagai pengawas pemilu setidak-tidaknya menggunakan dua fungsi. Pertama, mengawasi penyelenggara pemilu yaitu KPU. Yang kedua, mengawasi peserta pemilu. Oke. Nah, yang paling penting sebetulnya kita melakukan penerimaan terhadap laporan masyarakat. Yang tidak penting lagi, yang kemudian lebih penting lagi, pengawas pemilu kami di tingkatan kecamatan dan kelurahan itu banyak mendapatkan temuan. Apa yang paling banyak di kelurahan, Yang paling Pak? banyak ditemukan pengawas pemilu kami ya umumnya APK. APK. Pemasangan APK. Yang kedua ya kampanye yang dilakukan misalkan izinnya belum ada. Atau misalkan kampanyenya masih ada yang menggunakan bahan kampanye atau alat peraga kampanye yang di luar yang sudah diatur oleh PKPU. Itu yang kemudian menjadi catatan bagi Bawaslu Kota Cimahi yang kemudian kita rekomendasi baik kepada KPU maupun kepada peserta pemilu. Oke. Sudah ada tindakan dari mereka yang sudah dilakukan? Sudah ada. Jadi dalam minggu ini saja setidaknya sudah ada 3 temuan yang misalkan yang paling sederhana itu pelaksanaan kampanyenya belum ada izin. Oke. Belum ada izin. Izin itu kan harusnya diajukan setidak-tidaknya 3 hari sebelum pelaksanaan ke Polres Tabes, Polres Kota Cimahi. Nah, ada yang masih izinnya itu belum keluar. Nah, Tapi sudah campaign. Tapi agendanya atau pelaksanaannya sudah ada. Oke. Nah, sehingga pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan mengingatkan kepada panitia pelaksana agar mengurus terlebih dahulu izinnya, baru acaranya dilanjutkan. Oke. Terancam dibubarkan kalau tidak memiliki izin ya, Pak? Kalau berdasarkan undang-undang, kita tidak punya kewenangan untuk membubarkan. Oke. Karena itu kan hak ya. Hak peserta pemilu dan hak masyarakat untuk tahu visi, misi, dan program kerja para calon. Hanya ada proses administrasi yang juga harusnya ditempuh. Menjadi catatan Dan nantinya. itu menjadi catatan buat kami di pengawas pemilu. Oke, dan nanti pasti harus bekerja sama dengan KPU selaku penyelenggara, Betul. ya, dan pihak yang diawasi secara ketat pada proses penyelenggaraan Pilkada Kota Cimahi tahun ini pemirsa. Dan untuk membahasnya mengenai persiapan KPU, kalau kita tahu bahwa ada kampanye nantinya, kemudian juga ada debat. Nah, pasti masyarakat Kota Cimahi pun akan fokus pada pola pikir dan juga visi misi serta rencana ke depan pada setiap calon. Nah, seperti apa nanti penyelenggaraannya, tema-temanya bagaimana dan di mana diadakannya. Nanti kami akan membahasnya dengan Ketua KPU Kota Cimahi usai jeda, tentunya masih di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Nah.
Ya, terima kasih Anda masih bersama saya Krisanti di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Nah, masih bersama KPU Kota Cimahi dan juga Bawaslu Kota Cimahi tentunya membahas mengenai persiapan Pilkada 2024 yang semakin hari semakin dekat dengan masa kampanye, kemudian juga debat serta pemungutan suara. Nah, sudah hadir selain Bawaslu Kota Cimahi ada juga Ketua KPU Kota Cimahi. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Baik. Baik ya, walaupun agak mumet barangkali ya dengan persiapan-persiapannya atau udah biasa, Pak? Ya lumayan. Lumayan. Kemumutan apa nih yang membuat Bapak bilang lumayan nih perjalanannya? Saat ini mungkin kami ya KPU yang paling urgensi kan lagi persiapan logistik ya. Logistik. Karena kan memang dengan waktu yang hanya kurang lebih 47 hari ya, 7 hari lagi menuju hari H, tentunya kami harus memastikan seluruh logistik pelaksanaan pilkada di Cimahi ini harus sudah minimal sudah masuk ke gudang, kemudian juga mulai disetting dan sebagainya. Oh, Ini iya. masih jadi tantangan Tersendiri ya? tersendiri begitu bagi KPU gitu. Karena memang baru beberapa saja yang sudah datang lah ke gudang. Gitu. Dari persentase berapa persen, Pak? Persiapan logistik. Untuk logistik sebenarnya sudah rampung 100% untuk kontrak dengan penyedia dan sebagainya. Hanya saja mungkin pengiriman dari pasca kontrak kemudian dibuat dan dikirim ke gudang itu ya masih proses gitu. Oke, gudang dalam kondisi aman ya, Pak? Aman. Aman karena kan marak sekali pada saat pemilu kemarin juga ada yang tiba-tiba tercoblos, ada yang sudah rusak. Nah, ini pasti akan diminimalisir ya. Kondisi begitu. Dan untuk tahap selanjutnya yang memang menjadi tahapan krusial di Pilkada Cimahi nanti. Ya, untuk tahapan selanjutnya kami kan saat ini sedang melakukan rekrutmen KPPS gitu kan. Dan kemarin dan nanti di tanggal 7 November itu pelantikan untuk calon KPPS dan pasca dan di bulan ini juga insya Allah kami akan melaksanakan debat pertama untuk pilkada di Cimahi ini gitu kan, karena memang untuk kota Cimahi sendiri pelaksanaan debatnya dilaksanakan sebanyak 2 kali, Pak. Itu direncanakan di bulan Oktober dan di minggu kedua November begitu. Oke, 2 kali kampanye untuk 3 ya, 3 Ya, pasangan 2 calon. kali debat untuk 3 pasangan calon. 3 pasangan calon dan itu nanti akan diselenggarakannya pada saat weekday, weekend. Kalau yang di DKI Jakarta kemarin kan di hari Minggu ya. Ada persamaan atau perbedaannya untuk Kota Cimahi? Kalau untuk waktu memang kami masih menimbang dan untuk yang debat pertama ini juga direncanakan kami laksanakan di tanggal 28 Oktober karena kami ngambil momen Sumpah Pemuda Iya. gitu kan, sehingga harapannya begitu kan di debat nanti gairah nasionalisme dan sebagainya itu muncul. Bangkit ya? Iya, Oke, begitu. Di tanggal walaupun 28. memang skopnya Kota Cimahi. Betul. Kalau kita berbicara mengenai Kota Cimahi kan berbatasannya banyak sekali gitu ya Pak ya. Tentunya untuk lokasi kampanye, kemudian titik-titik krusialnya Ya, Bapak, betul. ini perlu diperhatikan. Dari Bawaslu sendiri walaupun areanya kecil, tapi padat ya Pak Kota Cimahi, seperti apa tanggapannya? Ya, Kota Cimahi yang hanya 42 km yuk, 42 km persegi, 40%-nya itu wilayah TNI. Oke. Itu yang membuat Cimahi ini unik dan beda dengan kabupaten kota lainnya. Itu di menjadi Indonesia. sisi positif atau negatif untuk Itu pelaksanaan pemilu? dalam konteks penyelenggaraan pemilu itu plus minus. Plus minus. Plusnya? Plusnya itu ya memudahkan karena wilayahnya sedikit. Dibanding kabupaten kota lain mungkin seperti KBB itu Ya, lebih luas. Ya. Pengawasannya lebih sulit. Minusnya masih banyak tim pemenangan atau tim kampanye itu memasang alat peraga kampanyenya di tempat-tempat yang notabene dilarang. Oh, oke. Setelah dipasang, ini juga menjadi persoalan karena berdasarkan PKPU yang memiliki kewenangan untuk kemudian mencopot itu tetap ada di KPU. Ini perbedaan antara pilkada dengan pemilu. Kalau pada pemilu memang kewenangan mencopotnya itu menurunkannya itu ada di Bawaslu bersama pemerintah dalam hal ini Satpol PP. Pilkada itu berbeda.
pilkada kita sebagai pengawas pemilu hanya melakukan inventarisir dan kemudian melakukan pemetaan terhadap APK di mana saja yang dianggap melanggar, kemudian diberikan diberikan rekomendasi ke KPU. Kemudian KPU berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menurunkan alat peraga yang dianggap melanggar. Di sisi lain tadi kan karena 40% wilayah TNI dan kebutuhannya itu cepat diturunkan karena ini soal netralitas. Jadi Iya, jangan betul. sampai TNI itu diklaim oleh salah satu paslon. Maka upaya kami apabila ada APK yang terpasang di wilayah TNI ya sesegera mungkin kami mengamankan, setidaknya mengamankan dulu. Secara aturan perundang-undangan ini nggak diatur, Mbak. Jadi misalkan ada yang tiba-tiba kan biasanya malam tuh dipasang, Iya, pagi-pagi pagi-pagi tiba-tiba udah ada. Biasanya ada anggota TNI yang mengkonfirmasi ke Panwascam kami atau langsung ke Bawaslu Kabupaten Kota Cimahi. Kita langsung mengamankan. Biasanya teknis pengamanan itu kita menghubungi LO. LO dari pasangan calon yang bersangkutan agar diturunkan terlebih dahulu. Gitu. Kita ingatkan, ayolah kita turunin. Kalau misalkan menunggu koordinasi atau menunggu respon dari KPU dan pemerintah ini makan waktu Iya, gitu. iya, iya. Kami khawatir ini Blunder ya jadi. ya kita khawatir dijadikan alat untuk saling menyerang gitu. Ini salah satu upaya dari Bawaslu supaya tidak terlalu ada polarisasi di masyarakat. Oke, jadi turut membantu pekerjaannya KPU juga. Tugasnya KPU secara undang-undang. Oke, secara undang-undang. Tanggapannya Pak mengenai Iya. hal tersebut? Ya memang ada yang berbeda ya Mbak. Aha. Cuman kan mungkin perlu diperjelas lagi bahwa KPU itu punya kewenangan untuk menurunkan APK itu pun terbatasi waktunya di Oh masa iya. tenang. Personil ada berapa sih Pak di KPU Kota Cimahi? Untuk personil jumlah total 32 dengan kami dengan komisioner 5 gitu kan. Kurang lebih di angka 27 orang gitu kan. Staf sekretariatan dan memang tadi ya berbeda lah dengan pemilu kemarin gitu bahwa kewenangan itu ada di Bawaslu dan Pol PP. Pada saat ini menjadi ada di kami di KPU, tapi itu terbatasi lagi dengan bisa dilakukan dieksekusi di masa tenang. Dan itu pun setelah kami berdiskusi dengan pimpinan di KPU provinsi maupun KPU RI, terbatasi lagi bahwa yang kami turunkan itu hanya APK yang difasilitasi oleh KPU itu sendiri gitu. Yang dipasang oleh calon itu diwajibkan diturunkan oleh tim pasangan calonnya masing-masing pada masa tenang. Oke. Oke, jadi memang butuh adanya komunikasi dan Betul. kerjasama yang maksimal ya antara Betul. Bawaslu dan juga KPU Kota Cimahi. Tentunya ini hari demi hari semakin dekat dengan segala persiapannya dan Bawaslu juga semakin gencar barangkali melakukan job desk-nya tadi yang dua hal tersebut dan KPU juga pasti yang waktu dekat akan diselenggarakan adalah 28 Oktober nanti ya Pak untuk debat paslon di tahap pertama atau Debat pertama. Iya, tahap pertama dan nanti akan selenggarakannya di mana Pak lokasinya? Kalau untuk tempat kami masih koordinasi karena memang Cimahi ini kan unik. Kalau dilihat kalau di kabupaten kota lain mungkin banyak tempat yang bisa representatif ya untuk melaksanakan debat. Nah, untuk Cimahi sendiri kan tadi kita terbatasi dengan bangunan yang memang banyak menjadi wilayah TNI gitu. Dan juga ada bangunan yang milik pemerintah dan sebagainya lah. Sehingga yang milik-milik swasta ini yang terbatas di Cimahi itu. Bahkan hotel pun yang representatif di Cimahi itu saya rasa nggak ada. Iya. Makanya kami masih pertimbangkan apakah tetap dilaksanakan di Kota Cimahi atau kita geser ke tetangga sebelah gitu ke Kabupaten Bandung Barat. Yang penting kan wilayah pengamanannya masih di satu Polres yang sama yakni Polres Cimahi. Oke, nanti akan ada berapa pertanyaan, kemudian juga fokusnya ke tema apa barangkali nanti? Ya, kalau untuk topik pembahasan tentunya ada 6 sesuai juknis ya, ada 6 tema atau 6 topik yang tentunya nanti dibahas dan tentunya juga itu mengacu pada RPJMD Kota Cimahi gitu. Dan nanti juga kami sebelum melaksanakan debat di minggu-minggu
ini kami akan melaksanakan dulu fokus group discussion dengan beberapa akademisi dan stakeholder terkait di Cimahi, sekaligus juga untuk menyaring gitu aspirasi-aspirasi dari berbagai elemen, baik itu masyarakat maupun dari kelompok-kelompok marginal seperti disabilitas dan sebagainya, sehingga dari FGD tersebut mungkin nanti akan dibahas lebih mengerucut lagi oleh tim perumus yang tentunya kami tunjuk untuk ikut serta membantu merumuskan proses nanti pelaksanaan debat. Oke, dan tentunya nanti animo masyarakat pun begitu antusias untuk bisa melihat debat kampanye nanti, kemudian juga para paslon juga siap ya dengan segala macam pertanyaan yang ada, dan pastinya aman ya Pak ya, itu yang paling penting Harapannya ya. tetap aman. Dan kondusif gitu ya, semuanya bisa Betul. mengikuti aturan yang memang sudah disosialisasikan oleh KPU dan juga Bawaslu. Dan kita istirahat sejenak pemirsa, ada beberapa pariwara yang akan kami berikan kepada Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Bandung. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam program Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Nah, dan masih bersama KPU Kota Cimahi dengan Bapak Anzar Isal Afrian dan juga Ketua Bawaslu Kota Cimahi Bapak Fatir Rizkia Latif, dan masih membahas mengenai persiapan-persiapan yang memang saat ini sedang hektik-hektiknya dalam event Pilkada 2024 khususnya di Kota Cimahi. Tadi sudah disampaikan bahwa pelanggaran masih banyak ditemukan, apalagi berhubungan dengan APK dan juga persiapan debat paslon yang akan diselenggarakan tanggal 28 Oktober nanti. Tadi sempat disinggung oleh Pak Anzar berkaitan dengan kenapa tanggal 28 Oktober, semoga saja dengan tanggal tersebut yang bertepatan dengan tanggal peringatan dari Hari Sumpah Pemuda, tentunya para paslon nanti berdebat juga memiliki rasa nasionalisme, patriotisme yang bisa ditularkan atau bahkan menjadi ciri khas paslon untuk bisa menggairahkan suara-suara dari kaum zilenial ataupun milenial di Kota Cimahi. Untuk persentase pemilih pemula, Pak Anzar, di Cimahi berapa kira-kira? Cukup banyak ya, untuk itu di angka 2.000 sampai 3.000-an lah untuk pemilih pemula ini. Memang detailnya begitu ya, bisa dilihat juga di website kami gitu maupun di infografis yang dari akun-akun resmi KPU gitu untuk detailnya. Cuman kurang lebih ya di angka 2.000 sampai 3.000-an gitu untuk pemilih pemula ini gitu. Dan harapannya juga di DPT ini inginnya kami itu tidak ada lagi pemilih yang belum terdaftar gitu, harapannya gitu. Tapi tentunya dalam prosesnya kita juga tidak bisa memungkiri bahwa dalam prosesnya juga nanti saya rasa akan muncul pemilih baru, kemudian DPK, orang yang sudah punya KTP tapi belum masuk di DPT dan sebagainya, itu menjadi tantangan dalam penyusunan DPT gitu kan. Dan memang betul di masa sekarang ini kami sedang untuk KPU sendiri sedang membuka layanan bagi para pemilih yang ingin atau yang pindah memilih gitu, memilih. Jadi misalnya yang bersangkutan KTP-nya bukan di Cimahi, kemudian ingin memilih karena sedang bekerja dan sebagainya, ingin memilih di Cimahi, itu bisa melakukan pengajuan untuk pindah memilih. Sama gitu. seperti di Pilpres kemarin ya Pak ya? Betul. Dan jumlahnya akan banyak atau sudah terprediksi berapa begitu Pak? Nah, kalau untuk diprediksi atau enggak memang kan sulit ya Teh, karena Pada memang saat mendekati barangkali ya Pak ya? betul pasti karena memang ada H-7 sebelum pencoblosan dan H-30 sebelum pencoblosan, dan tentunya karena data penduduk ini kan dinamis gitu ya, yang sudah DPT sekarang juga kita juga tidak bisa menjamin bahwa yang bersangkutan tidak pindah juga gitu kan. Taunya nanti pas hari H udah pindah lagi gitu kan ke daerah yang lain gitu. Cuman yang menjadi
fokus begitu atau menjadi data pemilih ini berkualitas di pilkada saat ini adalah di mana sudah tidak adanya data ganda. Kalau Oh ya. ya, data ganda kalau di pemilu kemarin kami masih banyak menemukan beberapa data ganda, baik itu ganda kota, ganda provinsi, itu masih ada. Cuman kemarin setelah proses sebelum penetapan DPT, ganda-ganda itu sudah clear, itu sudah tidak ada. Di Cimahi sendiri 0% gitu Wow. kegandaan. Ada apresiasi Pak dari Bawaslu mengenai Iya. 0% data 0% ganda? ya. Maksudnya kita kan ini proses terkait hak pilih itu sangat penting ya Mbak. Iya. Karena sejak awal, sejak proses pencoklitan, kita sudah berkoordinasi sampai di tingkatan pleno di tingkatan kota, juga banyak masukan-masukan yang sudah diakomodir oleh KPU Kota Cimahi. Meskipun dalam prosesnya sampai dengan pemilihan nanti, sampai dengan pencoblosan masih bisa dilakukan pindah memilih atau Masuknya pemilih. masuk pemilih dari luar. Nah, itu hal-hal itu yang kemudian menjadi tugas Bawaslu adalah melindungi hak Hak pilih. warga negara untuk tetap bisa mendapatkan haknya dalam konteks memilih di 27 November nanti. Evaluasi dari Pilpres kemarin untuk DPT dan hak pilih masyarakat Kota Cimahi ada Kalau rekomendasi tidak Pak? ada rekomendasi, tetap kita memberikan rekomendasi dan saran perbaikan ke KPU, tapi setidaknya tidak ada yang terlalu jauh begitu Pak, tidak terlalu besar gitu, sehingga dalam proses pencoklitan kemarin sampai dengan penetapan DPT relatif lebih aman begitu. Nah, kami juga baru dapat informasi terakhir itu sudah ada tabrak data ya istilahnya ya. Tabrak data itu ya tadi mengantisipasi supaya tidak ada data ganda begitu. Oke, dan semuanya sudah diklaim 0% ya Pak Ya, untuk data ganda yang sempat pernah terjadi di Kota Cimahi. Jadi bisa dipastikan bahwa insya Allah berjalan dengan lancar untuk para DPT yang nanti akan memberikan suaranya. Dan kalau kita berflashback dulu gitu ya Pak, barangkali dari Bawaslu juga, dari KPU juga melihat bahwa track recordnya dari para pemimpin Cimahi ini kan ada yang tidak bertahan lama, kemudian tersandung beberapa kasus. Nah, ini barangkali juga menjadi masukan untuk bisa mendapatkan calon-calon yang bersih secara implisit dan juga bersih secara eksplisitnya, Pak. Tanggapan Bapak barangkali untuk nanti nih para pasangan calon yang 3 orang ini, apakah memang harus banyak yang diperbaiki? Kemudian atau nanti proses untuk pendaftaran diri sebagai calon harus ada kriteria yang lain dari Bawaslu barangkali. Itu yang menjadi harapan kita bersama sebagai masyarakat, karena udah capek-capek milih, mengeluarkan anggaran luar biasa pemerintah, tiba-tiba pemimpin kita ya punya track recordnya tidak baik. Nah, tanggapannya bagaimana Ya. Pak? Berkaitan dengan itu memang sesuai dengan tema pilkada Kota Cimahi dengan tagline-nya Sugema. Sugema itu kan kalau di istilah Sunda itu posisi di mana seseorang itu sudah makmur dengan kehidupannya, dengan ekonominya dan sebagainya. Tentunya harapan kami memilih tagline tersebut dalam proses pilkada yang dilakukan di Cimahi ini, mudah-mudahan gitu. Kami KPU, baik itu Bawaslu, penyelenggara bisa melahirkan sosok pemimpin gitu yang tadi mencerminkan Sugema gitu kan, bahwa kehidupannya sudah berkecukupan. Insya Allah mungkin niatan-niatan untuk melakukan korupsi dan sebagainya itu bisa dihindari karena tadi sudah secara Sugema secara kehidupan pribadinya sudah selesai gitu kan. Jadi mudah-mudahan gitu ya dengan konstelasi di pilkada Cimahi ini apa yang diharapkan kita semua baik itu dari kami penyelenggara maupun dari masyarakat, lahir sosok pemimpin yang betul-betul bisa membawa kemakmuran bagi Kota Cimahi gitu kan. Dan ini juga menjadi harapan kita semua gitu. Oke, yang harusnya Sugema berarti poin nanti untuk
pendaftaran berikutnya harus segema ya Pak? Harus semua. Harus segema, itu yang paling penting. Nah nanti kita jeda dulu pemirsa, sebentar saja kita akan coba lihat lagi bagaimana persiapan untuk kampanye tahap pertama ini yang nanti akan diselenggarakan tanggal 28 Oktober, dan juga untuk masyarakat Kota Cimahi dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan tayangan ini, jika menemukan ada pelanggaran ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, bisa kemana menghubunginya, lalu tindak lanjut seperti apa yang dilakukan oleh Bawaslu. Setelah jeda kami akan membahasnya di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Nah, pemirsa, ini segmen terakhir kami bersama Anda tentunya harus dimaksimalkan dengan tadi bahwa saya membahas mengenai kampanye debat pilkada yang nantinya akan diselenggarakan oleh KPU Kota Cimahi, dan bagaimana jika kita masyarakat Kota Cimahi menemukan banyak pelanggaran di masa kampanye nanti, dan juga seperti apa nih masukan-masukan dari masyarakat ditanggapi oleh pihak Bawaslu dan juga KPU. Tentunya kan semuanya harus bersinergi untuk mewujudkan Cimahi yang sugema melalui Pilkada serentak 2024 ini. Pak Fatir, kalau kita tadi sempat menyinggung bahwa aduh di jalan nih udah hiruk pikuk dengan APK, Kota Cimahi yang luasnya juga terbatas, pasti kan bahasa Perancisnya mah rumek gitu ya, polusi APK, dan ada banyak pelanggaran. Selaku masyarakat akan melaporkannya seperti apa sistematikanya, kemudian tindak lanjutnya bagaimana? Ya, kalau melaporkan dugaan pelanggaran itu mekanismenya sebetulnya bisa ke kantor Panwaslu kecamatan kami di setiap kecamatan itu ada, atau datang langsung ke kantor Bawaslu. Sebetulnya kalau masyarakat Kota Cimahi mungkin karena kita sudah banyak sosialisasi dengan stakeholder, dengan simpul-simpul masyarakat, sudah banyak juga yang datang ke kantor Bawaslu untuk melaporkan begitu. Nah, dalam konteks pelanggaran, misalkan pelanggaran APK atau dugaan adanya money politik atau adanya dugaan kampanye tanpa izin, ini selain bisa melalui pertemuan langsung tatap muka kayak seperti tadi, bisa juga melalui media sosial. Oke, di mana media sosial? Media sosial melalui Bawaslu_Cimahi di Instagramnya. Di Instagram kami di Bawaslu_Kota Cimahi. Bisa diakses Bisa semuanya, diakses ya? semuanya. Bisa melakukan pelaporan beserta bukti-buktinya barangkali. Kalau pelaporan media sosial atau misalkan melalui hotline, cukup melaporkan kronologisnya saja. Nanti kita atur waktu untuk menyerahkan bukti dan memeriksa saksi. Ah, begitu. Identitas kita bagaimana? Kan takut Pak sekarang tiba-tiba menghilang gitu. Nah, gitu. Ini persoalan yang sama ketika proses pemilu kemarin, mayoritas masyarakat itu takut kalau melaporkan dugaan pelanggaran. Karena memang dalam Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu juga kemarin itu tidak ada pasal yang rigid melindungi saksi atau melindungi pelapor. Oh, oke. Nah, ini menjadi kekhawatiran tersendiri mungkin bagi masyarakat, tapi dalam prosesnya yang sudah kami coba tangani, kami memberikan edukasi pertama kepada masyarakat. Ini bagian daripada proses demokrasi kita, itu yang pertama. Yang kedua, Bawaslu bersama Polres Kota Cimahi itu berkomitmen apabila ada intimidasi, apabila ada tekanan, atau apabila ada pressure dari pihak-pihak yang dilaporkan, ini Polres Kota Cimahi siap dan langsung gerak cepat untuk menangani hal tersebut. Dan itu terbukti. Oh, sudah ada? Sudah terbukti. Kami ada pelapor dari waktu itu di Cimahi Selatan, kemudian sempat ada gesekan, karena ini kan rentan sekali gesekan di masyarakat. Yang dilaporkan itu mungkin tidak terima. Tidak terima karena dilaporkan, kemudian melakukan tekanan lah ke si pelapor. Kami berkoordinasi dengan Polres, segera langsung dimediasi. Ya alhamdulillahnya selesai. Ya? Permasalahannya tetap jalan di bawah. Hubungan mereka ya. Nah, itu yang hubungan masyarakat tidak menjadi panas. Gitu. Itu yang kita harapkan kan, supaya kehadiran ke pihak kepolisian supaya menjelaskan ini soal permasalahan pemilu, bukan jangan ditambah dengan pidana-pidana lainnya gitu. Iya. Oke, jadi walaupun memang ada gesekan atau bahkan kita nggak pengen ada gesekan ya Pak ya, tetap jika Anda menemukan pelanggaran, bolehlah sebijak mungkin melaporkannya. Ya, melaporkan. Dan jangan khawatir kalaupun ada tekanan, coba dimediasi. Kami sudah bekerja sama dengan Polres Kota Cimahi. Oke, dan hubungi di sosial medianya Bawaslu Kota Cimahi, dan ada
call Hotline. hotline. Hotline-nya ada di IG, bisa dilihat Nah, di bisa dilihat di sana ya pemirsa. Dan kita beranjak ke Pak Anzar, Ketua KPU Kota Cimahi, persiapan nanti tanggal 28 Oktober karena sudah menghitung hari. Sekarang sudah tanggal 11, itu artinya persiapan harus mencakup berapa persen, Pak? 65% barangkali? Ya. Haha. Jadi untuk persiapan saat ini memang kami sedang memfikskan ya, maksudnya mau akan meng-SK-kan tim perumus, kemudian nanti di tanggal 16 kami akan laksanakan FGD terlebih dahulu, dan mudah-mudahan juga di minggu ini kami sudah memperoleh tempat pelaksanaan sekaligus dengan lembaga atau media yang nanti akan menayangkan debat tersebut gitu, di minggu-minggu inilah gitu. Dan juga sedikit mungkin informasi, di tanggal 13 besok hari Minggu KPU Kota Cimahi akan melaksanakan kegiatan kolaborasi dengan Polres Kota Cimahi. Kita ada kegiatan sosialisasi jalan sehat sekaligus bersih-bersih kota gitu kan. Itu bertempat di di dekat di CCH, Cimahi Oke, Convention Cimahi. Hall dekat Pemkot gitu kan. Nah, insya Allah dilaksanakan di jam 7 pagi. Mungkin nanti masyarakat yang umum kalau kebetulan lagi jalan-jalan gitu lewat mau ikut acaranya maka Mudah-mudahan Bandung TV bisa join, bisa punya talk show dengan KPU Kota Bandung dan juga pihak yang lainnya ya Pak, bersama Polres Tabes Cimahi. Dan terakhir Bapak sebelum kita berpisah dengan pemirsa Bandung TV, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu Pak Anzar, silakan. Ya, sedikit yang ingin saya sampaikan, di mana pastikan warga Cimahi tanggal 27 November 2024 datang ke TPS, gunakan hak pilih, gunakan hak pilihnya. Kemudian juga yang belum terdaftar di DPT bisa mengecek identitas melalui cek DPT online itu di websitenya KPU gitu kan. Dan bila belum terdaftar segera melapor ke kantor kami, baik itu di tingkat kelurahan, kecamatan maupun di tingkat kota, sehingga hak pilih dari seluruh warga Cimahi yang belum punya hak pilih tadi, yang belum dapat hak pilih, bisa terakomodir oleh KPU begitu. Itu saja mungkin, Mbak. Baik, lebih kepada hak pilihnya masyarakat Betul. Kota Cimahi ya Pak Anzar. Pak Fatir, mangga. Ya, dalam memilih pemimpin Kota Cimahi 5 tahun ke depan, kami Bawaslu Kota Cimahi mengajak bahwa proses pemilihan itu bukan hanya datang ke TPS dan memilih. Proses pemilihan itu adalah satu rangkaian yang kita perlu awasi bersama-sama. Maka saya mengajak seluruh warga Kota Cimahi untuk berpartisipasi, bukan hanya datang ke TPS, tapi juga ikut mengawasi setiap proses dan tahapan pemilihan serentak 2024 ini. Apabila menemukan dugaan pelanggaran dalam pemilihan ini, maka segera laporkan kepada kami di Bawaslu Kota Cimahi agar kita semua bisa mengawasi prosesnya mulai dari pra pencoblosan, ketika pencoblosan, dan pasca pencoblosan untuk Cimahi yang lebih baik. Lebih baik dan sugema ya Pak ya. Dan Bukan sugema. hanya pemimpinnya saja, tapi masyarakatnya juga Ya. harus sugema dengan pilihan terbaiknya untuk 5 tahun yang akan datang. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya dan Hatur nuhun. juga materinya hari ini. Tentunya informasi yang disampaikan oleh Ketua KPU Kota Cimahi beserta Ketua Bawaslu Kota Cimahi memberikan insight kepada kita semua betapa pentingnya pelaksanaan pilkada di Kota Cimahi dan di seluruh daerah di Indonesia untuk memberikan banyak perubahan untuk masyarakat. Dan notes kita sebagai masyarakat adalah semoga pemimpin kita tidak hanya di Cimahi ini everlasting prestasinya ya Bapak, Betul, dan betul. juga tidak ada kasus yang menghampiri mereka semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari jam 8 tadi. Saya Krisanti pamit undur diri. Selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini. Halo Halo Bandung, Karaos Bandung Now. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.